kelihatannya ceria banget yang di sebelah sini. Yang di sebelah kanan saya, oke, angkat tangan. Kan semangat dong. Iya, kita acaranya semangat saja nih. Oke. Ya, acaranya santai saja. Kita nanti adu seru saja ya. Yang sebelah kiri saya, yang sebelah timur dengan yang sebelah barat. Oke, pasukan sebelah timur, angkat tangan. Yeay! Waduh, komandan. Nah, pangkatnya komandannya sekarang. Yang di sebelah barat, angkat tangan. Mana suaranya? Udahnya enggak. Oke, yang sebelah kanan angkat tangan kanan. Oke. Yang sebelah barat angkat tangan kiri. Oke. Lari kanan kiri, dalam angkat aja itu ya. Ya, kita akan segera mulai sambil kita menunggu Bapak Pendeta yang sedang bersiap. Kita nyanyi aja dulu. Ya, kita nyanyi Mas Yos sudah siap. Kita buka PKJ 177. PKJ. Aku Tuhan semesta. Ini lagunya semuanya ya. PKJ 177 kita nyanyikan baik satu saja. Wih, semua ya. Oke, Bapak Ibu saya undang untuk berdiri semua. Silakan yang mau tepuk tangan, silakan mau angkat tangan, silakan. Ya, tepuk tangan bisa. Aku Tuhan semesta, Kau
jiwa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpilih di tahap pertama masuk di dalam daftar calon sementara. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyertai saudara-saudara kami semua sehingga dapat memahami, dapat mengerti, dan pada akhirnya dapat membuka hati untuk turut ambil bagian di dalam pembangunan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, monggo kami persilakan Bapak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumardiono, misalnya Sumardi Jana karena orde lama. Nama itu juga baru saya pakai menjelang saya emeritus. Jadi setelah saya tanya sana sini, maka nama harus dicocokkan dengan akte kelahiran. Itu notaris saya pasti tahu. Kalau semula tulisan saya Sumardiono, tapi 3 tahun terakhir menjadi Sumardi Jana. Anak-anak bacanya Sumardi Jana. Sumardiono. Saya dilahirkan di Solo 63 tahun yang lalu, tapi dibesarkan di Wonosobo. Sama? Ya, di Wonosobo. Bapak saya pendeta di DKJ di Wonosobo, jadi saya ikuti Bapak. Dan saya kemudian menjadi guru di Surabaya atau di SMA Petra. Kemudian saya selama menjadi guru, saya dalam kondisi-kondisi tertentu saya teringat ketika saya masa kecil diajak bapak saya melayani di berbagai tempat. Jadi di Wonosobo itu waktu itu ada 2 pepantang itu yang jaraknya itu hanya 12 atau 15 kilo, namanya Welahan dan Besnen. Benar tahu? Ya, itu jaraknya dekat 12-15 kilo, tetapi untuk menuju ke sana itu butuh waktu sekitar 6-7 jam karena harus jalan kaki. Sepeda pun nggak mungkin, harus jalan setapak. Nah, itu saya sering kali ikut. Nah, ketika di Surabaya itu dalam situasi itu saya kok nggak tahu selalu teringat itu, kemudian nggak bisa menolak. Saya kemudian meninggalkan dulu, lalu saya ngobrol dengan Pak Pendeta di Gubeng, lalu dia jadi pendeta di DKJ. Pertama saya melayani di Ngawi, kecil sekali, 67 kakak, 4 tahun di sana, kemudian pindah ke jemaat Talun Malang yang waktu itu 1000 kakak lebih lagi karena belum ada donatur, belum ada. Setelah itu saya pindah ke Waru, kemudian ke sekarang emeritus 2,5 tahun yang lalu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, saya diminta ngobrol bersama dengan Bapak Ibu yang adalah calon sementara tahap pertama pemilihan tanpa diatur. Saya bilang ke Bu Lantika, Bu, aku nggak bisa kalau memberi pembinaan. Karena apa? Nggak layak membina sosok-sosok yang sudah begitu banyak pengalaman. Jadi nggak bisa. Yang bisa saya lakukan hanya ya kita ngobrol bareng saja. Yang penting konsep kita tentang gereja sama, konsep kita tentang pelayanan sama, tinggal hati kita bagaimana. Nah, saya ingin mengawali dengan mengatakan begini. Ketika saya menyampaikan kepada bapak saya, Pak, belum tadi terus itu, bapak saya waktu itu menjawab dengan sangat sederhana. Yang kue pengen dari itu kan bisa itu sana ya bisa. Oh, pesan itu masih
prinsip ojo neko-neko terus namono pasaman gitu. Itu saja. Nah itu yang menuntun setiap langkah pelayanan saya. Dan itu pula, kalimat itu pula yang kemudian saya sampaikan kepada keponakan saya hari Rabu nanti, Rabu 3 hari ke depan ini akan kita habiskan di gereja, dikaji di Solo, dikaji Mojosono. Saya meneruskan, ya mau jadi buka yus, ojo niko terus namono pasaman. Nah itu satu. Lalu yang kedua, saya cukup dibekali oleh sebuah buku yang menuntun saya untuk bisa lebih melayani tanpa mikir macam-macam itu. Ngerti ini cuma melayani gitu. Jadi ada buku seri yang 1 dan 2 itu psikologi rohani. Itu yang membantu saya untuk lebih setia dalam pelayanan. Sengaja tidak membuat makna atau apa enggak, tapi saya mengambil sarinya saja. Buku psikologi rohani itu ditulis oleh Romo Martinastio. Ini Romo yang waktu itu masih sangat muda dan meninggal juga dalam usia yang muda. Dia seorang dosen di universitas salah satu di Roma. Nah, dia itu mengatakan begini, silakan kau bicara apapun tentang gereja, apapun tentang pelayanan, apapun jabatanmu, terserah. Tapi semuanya itu sangat tergantung dari memaknai empat butir yang ada di situ. Nah, di tengah itu ada tulisan visi. Visi itu sebenarnya itu hanya istilah, tetapi lebih visi itu sebenarnya yang kita jalani itu sangat tergantung dari panggilan rajawi, kemuritan, imami, dan nabian. Sangat tergantung. Nah, saya nanti akan jelaskan satu panggilan rajawi itu apa. Selama panggilan rajawi dan 4 itu tidak cukup kuat, tidak cukup berakar, maka akan kelihatan divisi di tengah yang tampak dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan, entah dalam gereja, entah dalam apa, akan kelihatan di situ. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan membayangkan akan terlibat dalam pelayanan gereja, entah sebagai pembawa, sebagai diaken, sebagai apapun, tambahan informasi tentang penambahan itu apa, diaken itu apa, gereja itu apa, itu hanya suplemen yang kadarnya tidak begitu kuat, sangat ditentukan oleh 4 hal itu. Nah, baik, saya akan coba menjelaskan satu persatu secara cepat. Yang pertama itu panggilan rajawi, itu sebuah istilah saja yang dipakai oleh Romo Mardi. Panggilan rajawi itu kalau saya artikan secara gampang itu adalah apa atau siapa yang paling mempesona dalam kehidupan kita. Itu istilah yang dipakai oleh Romo Mardi. Yang paling mempesona, yang paling memikat. Pokoknya kalau enggak ada itu aku sulit. Yang paling utama, yang menjadi raja atas hidup kita, itu apa? Itu akan sangat menentukan. Akan sangat menentukan. Nah, kita tidak tahu, masing-masing orang itu berbeda itu. Saya pernah, waktu itu saya mau ke Wonosobo, saya mampir ke Ngawi, kemudian dari Ngawi itu ada teman yang mau ke Jakarta, lalu kami bawa mobil gereja. Di perjalanan itu saya cerita ke teman yang mau ke Jakarta itu mau kembali bekerja,
Hanya cerita. Ini gereja di Sidoarjo itu sedang beli rumah dan halaman itu sekitar, saya lupa waktu itu 1,5 atau 2,5 gitu. Saya tidak minta dia membantu sama saya, tidak. Dan saya hanya cerita saja. Kemudian sehari kemudian saya mendapat WA dari dia, Pak, bisa diberi nomor rekening gereja Sidoarjo yang mau membeli rumah itu. Saya cerita tentang hal itu tidak hanya ke satu orang, ke beberapa orang. Tetapi yang merespon seperti itu satu. Anda bisa tahu maksud saya kan, bahwa ada sosok tertentu yang dalam hidupnya itu punya konsep yang menuntun dia itu melakukan sesuatu yang penting. Yang paling penting itu apa? Panggilan rajawi. Yang paling kita pesonai itu apa? Kalau dalam Injil Lukas pasal berapa ya? 17 ayat 10 atau sebaliknya ya? Kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu yang sudah kamu lakukan, katakanlah kami adalah dari apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu perintahkan padamu, katakan kami adalah hamba yang tidak berguna. Nah, mengapa? Itu adalah karena konsep bahwa kita bisa hidup seperti ini itu mergo karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Nah, hidup tenggelam dalam makna itu yang memungkinkan orang bisa mengatakan semua sudah akan lakukan, mau dihargai, mau muda, mau dionek, mau dicaci maki, setelah yang Pak aku tahu, aku hanya melakukan. Jadi itu panggilan rajawi yang paling tafsirnya. Lalu yang dua, itu panggilan kemuritan. Ringkasnya, kemuritan itu artinya menyediakan diri sebagai pribadi, sebagai sosok yang haus mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan. Panggilan untuk meletakkan diri bukan sebagai bos, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai yang rindu untuk diperkaya kehidupannya. Itu yang kemudian lalu imami. Panggilan imami itu sebenarnya diambil dari denahnya Bait Allah, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada halaman. Jadi yang hanya imam besar itu yang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Itu artinya panggilan imami itu ringkasnya adalah sebuah proses untuk menjalani hidup yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku itu berisi semacam dialog gitu
Buku itu ditulis kira-kira berapa ya, 1600-an tahun yang lalu ya, oleh Thomas Kempis. Oh, bukan 1600. Jadi judulnya Mengikuti Jejak Yesus. Nah, buku itu mengajak untuk menjalani hidup itu dalam proses yang terus-menerus, itu makin dekat dengan pribadi Yesus. Jadi orang yang terus berlatih menumbuhkan iman dengan serius. Yang kemudian panggilan kenabian. Nah, kalau panggilan kenabian ini memang saya sendiri merasa itu panggilan yang sangat tidak mudah, apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia. Panggilan kenabian itu panggilan untuk berani hidup dalam kebenaran dan ngilik wong dalam hidup kebenaran. Itu kan setengah mati di masyarakat kita. Hidup dalam kebenaran seperti apa di masyarakat kita? Sulit sekali. Karena konsep tentang kebenaran sendiri itu orang beda-beda. Saya sendiri itu banyak belajar dari anak saya justru. Pernah anak saya itu ini, dia baru bekerja, terus dia itu mau beli sepeda motor. Ketika mau beli sepeda motor, saya bilang, Tulus, anak saya namanya Tulus, Bapak lo punya teman, bukan cuma dealer, orang di atas dealer Bapak punya. Jawabnya bagaimana? Maksud Bapak apa? Maksud Bapak bagian yang mestinya bisa diperoleh tenaga marketing, lalu aku ambil sehingga aku dapat harga murah, apa begitu? Waduh, saya berhenti. Bagi kalau saya tidak mikir macam-macam, kalau dapat potongan kan seneng gitu. Tapi di depan anak saya dinilai itu merampas bagian tertentu milik orang lain. Tahu ya maksudnya? Jadi, waduh, saya tidak pernah memikirkan itu, tapi ternyata anak saya berpikir seperti itu. Apalagi yang berhubungan dengan kebenaran yang lebih berat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi intinya panggilan itu orang itu mau benar-benar hidup lurus, kayak itu setengah mati. Nah, dalam pengalaman saya, pemaknaan terhadap 4 hal itu akan menentukan wajah kita. Visi itu apa? Tidak tahu, karena visi itu akan sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai itu. Orang bisa visinya, saya melayani sepenuh hati, bisa mengatakan itu, tapi prakteknya enggak itu. Saya enggak melihat itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menghayati 4 hal itu akan menentukan bagaimana kita menjalani. Itu satu ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin cerita. Seorang anak, dia anak lulusan ITS, dia bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian selama beberapa bulan dia bekerja, dia bilang ke ibunya, "Ma, kenalan sama ini." Ya tahu itu salah satu anggota majelis di Gereja. Hah? Gitu. Lu kok bisa? Waduh, di kantor, di pekerjaan, belas dia tidak mencerminkan. Tahu maksud saya? Bahwa wajah di gereja dengan wajah di dunia itu bisa berbeda.
Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini saya hanya memberikan pengantar kecil. Nah, kemudian saya ingin masuk ke yang berkaitan dengan soal bagaimana menjadi penatua, bagaimana menjadi diaken. Tapi bukan bagaimananya, tetapi dari pengalaman saya melayani di beberapa jemaat dan juga pergaulan saya dengan berbagai pihak. Yang pertama, Ibu Bapak saudara, bahwa jemaat itu bukan sebuah organisasi atau lembaga yang sudah jadi, yang sudah matang, yang sudah sempurna. Jemaat itu organisasi persekutuan yang masih dalam perjalanan, yang pasang surut, yang tidak kurang dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, pengalaman di berbagai tempat, mulai dari jemaat terkecil sampai dengan jemaat yang terbesar, itu inti persoalannya itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu mungkin kuantitas persoalan, tapi inti persoalannya itu sama. Inti persoalannya itu adalah bagaimana cara kita memahami gereja dan bagaimana kita memahami posisi kita di dalam gereja. Nah, kalau pemahaman itu tepat, benar, maka pelayanan akan berjalan dengan baik. Saya memahami gereja karena dipesan oleh bapak saya. Jadi pesan itu begitu kuat. Saya menghayati gereja itu ya seperti saya menghayati keluarga. Dan tidak mudah, karena sama dengan orang berada di tengah-tengah keluarga, itu kan juga tidak mudah. Kan di tengah keluarga itu kan juga ada ketegangan, ada konflik, bahkan ada perceraian, kan? Ada pengusiran juga. Ketika kita menghayati gereja sebagai sebuah keluarga, maka yang ada di benak kita itu sudah tidak punya pikiran apa-apa tentang gereja kecuali meresnani. Tidak ada pikiran soal untung rugi, soal apa di keluarga orang nggak berpikir untung rugi. Tapi menghayati kehidupan bersama-sama dengan pasang surutnya. Lalu bagaimana posisi kita di gereja? Ya sama dengan posisi kita di tengah-tengah keluarga. Keluarga akan berbahagia kalau kita berbahagia. Keluarga akan sedih kalau kita sedih. Keluarga akan kecewa kalau kita mengecewakan. Ketika kita berada di tengah-tengah jemaat, ya tempatkan diri kita sebagaimana adanya. Sama dengan di tengah-tengah keluarga, itu ada yang kadang ada yang pintar, ada yang tidak. Tapi masing-masing itu punya sesuatu yang menjadikan keluarga itu utuh. Saya sendiri bisa contoh, saya itu keluarga besar. Saya nomor 6. Adik saya 3, berarti 6 tambah 3, 9. Salah satu adik saya itu bila bisa dibilang idiot gitu ya, lemah sekali. Dia hanya kelas 1 SD, itu asal sekolah. Orang yang di luar yang tidak mengenal itu seperti anak ini apa? Tapi bagi kami dia itu ibarat malaikat gitu. Malaikat yang membawa keluarga ini selalu terkontrol. Karena anak seperti ini nggak bisa diajak bujuk. Anak seperti ini tuh pikirannya tuh taunya ya Anda. Dia secara
pikiran, secara macam terbatas sekali, tapi memberi makna. Karena memberi keceriaan, ya tentu dengan pasang surutnya. Nah, oleh karena itu, sejauh kita tepat dalam memahami gereja, memahami posisi kita, nah disitulah kita bisa menjalankan peran kita sebagaimana adanya, sesuai dengan kemampuan kita. Tadi di khotbah saya itu kan baru tahu cerita tentang Kiai Semastri belum lama itu. Saya kira Kiai besar membayi mencuci pakaian. Oh, dia kan tinggal suruh santri kan gampang, tapi tidak, karena dia merasa ingin menghormati sesama koleganya. Direwangi umbah-umbah nyuci tengah malam supaya tidak ada yang tahu. Artinya konsep hidupnya itu jelas sekali. Maka tidak heran dari orang seperti itu melahirkan ya tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Saudin Wahid, orang-orang besar, Wahid Hashim. Karena hidup cuma mengerti bahwa yes nasnani Gusti yes mono iku. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya menjadi penatua diaken itu yang paling utama itu bukan soal tugas-tugasnya apa, tapi di balik itu loh, di benak kita, di hati kita akan meletakkan diri di jemaat itu sebagai apa? Kita sebagai keluarga atau aku numpang atau kamu atau apa? Kalau kita menempatkan di situ sebagai bagian dari keluarga, maka gereja persekutuan membutuhkan penataan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan program, rancangan, dan macam-macam. Nah, proses pemilihan itu kan tentu melibatkan semua, artinya semua yang punya hak. Nah, orang-orang yang terlibat itu mempercayai kowe tak boleh tadi ini. Oh, aku tidak punya waktu, aku sibuk sekali. Ya orang apa sibuk, tapi bener kan sibuk sekali. Benarkah tidak bisa ikut untuk merancang kegiatan? Nah, menimbang-nimbang pergumulan-pergumulan seperti itu sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai 4 itu tadi. Ketika pemaknaan 4 itu cukup mendalam, maka ada kecenderungan yang menuntun kita kepada visi yang diharapkan. Tapi ketika panggilan ini itu datar, maka akhirnya 14 gitu. Kalau 4 hal itu cukup kuat, itu abot, tapi aku bisa kok gitu. Memang angel, tapi aku gelem sinau kok gitu. Oh, waktuku terbatas, enggak, tapi gak iso lah, aku iso nonton, aku iso nonton kok gitu. Nah, 4 hal itu yang saya menuntun kita mau kemana gitu. Jadi kuncinya di sana. Nah, mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Nah, kita bisa ngobrol
Bapak Ibu sudah memancing dengan pertanyaan, atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya. Yang penting bahwa yopo omah ini, keluarga ini, kita sebut sebagai keluarga gereja ini, jemaat ini sebagai keluarga ini, itu makin semarak, makin kita cintai, kita juga makin apa ya, makin menerangkan bagi saudara. Kita juga makin bisa mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai jemaat, asal dibawa dalam bingkai seperti itu. Monggo kalau ada yang mau merespon atau memberi komentar atau pertanyaan atau apa, monggo. Kalau tidak ada, ya selesai. Monggo Pak Aris, itu ada mic di depan. Kalau nggak ada ini. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Sunardiono. Saya Aris. Ya, terkait dengan panggilan ini, kalau kita lihat 4 panggilan rajawi, kemuliaan, imami, kenabian. Jadi seolah-olah panggilan ini memang dalam tanda kutip suatu hal yang sakral gitu Pak Pendeta ya. Sementara kalau misalnya dulu waktu saya asli Bandung Pak Pendeta, saya juga pernah ikut di dalam pelayanan seperti itu ketika saya di gereja di Bandung. Lalu kemudian ketika kita ngobrol-ngobrol, karena kan memang anak muda dulu, yang namanya pelayanan itu kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa banyak gitu ya. Kadang-kadang datang melayani, kadang-kadang ya hilang gitu. Tetapi ada berbagai macam alasan kenapa mereka seperti itu. Lalu di pembicaraan itu kebetulan ada satu penetua bilang, sebetulnya apapun motifmu datang ke gereja pada saat kamu mau melayani katanya, entah itu mau sekedar pengen lihat-lihat apa zaman dulu kata-katanya bahasanya adalah ngeceng gitu ya, nggak apa-apa, silakan, biar nanti Tuhan yang meluruskan gitu. Nah, kalau kita lihat dengan 4 item panggilan ini, saya melihat bahwa panggilan itu adalah panggilan yang seharusnya nggak masuk ke dalam 4 item ini, tetapi orang itu ibaratnya kayak nyemplung gitu Pak. Yang penting ya, saya sendiri dulu masuk pelayanan karena ya nyemplung gitu, karena sebetulnya dulu saya penakut, nggak pernah berani bicara di depan umum. Makanya waktu ibadah remaja, pemuda itu saya hilang, nggak pernah ngikut karena saya khawatirnya adalah kalau saya disuruh maju ke depan, suruh doa atau suruh kalau ada game gitu, biasanya tiba-tiba saya kena, misalnya kan satu tangan keliling kasih musik berhenti, saya kena disuruh joget, atau itu yang saya takutkan gitu. Sehingga saya waktu itu ada ibadah remaja pemuda, saya nggak pernah. Tetapi satu kali ketika saya mengikuti satu ibadah pemuda, lalu kemudian di samping saya ini ada guru sekolah minggu, saya nanya, sebenarnya itu pertanyaan pembukaan supaya bisa ngobrol aja sebetulnya gitu, jadi bukan jadi hanya semacam basa-basi gitu ya, gimana sih caranya jadi guru sekolah minggu gitu. Lalu datang aja besok, karena waktu itu ibadah pemuda hari Sabtu, datang aja besok. Mulai dari situ, dan ya 8 tahun saya ternyata melayani di sana. Nggak ada ini ya, istilahnya nggak ada satu hal yang menurut saya kalau melihat ini memang agak berat. Tetapi seolah-olah saya kesana pelayanan adalah hal yang kecemplung gitu Pak. Karena saya kecemplung ke sana, salah dalam tanda kutip salah ngomong, tiba-tiba saya harus melayani, dan kemudian pada saat itu kebetulan penerimaan dari komisi anak pada saat itu sangat baik. Saya dilibatkan di setiap mereka ada acara, dan setiap kali mereka ada undangan makan di rumah pendeta itu selalu saya diundang. Nah dari situ saya menjadi
merasa sebuah keluarga komisi anak jadinya, dan akhirnya saya bisa melayani di sana 8 tahun. Lalu kemudian saya harus keluar dari sana karena memang saya bekerja di Surabaya, di Gresik. Jadi ada panggilan yang seperti itu, Pak Pendeta. Nah, seperti ini bagaimana, Pak Pendeta? Panggilan dalam tanda kutip kecemplung gitu. Jadi mereka tidak memahami konsep rajawi, kemuridan, imami, kenabian. Kalau saya kembali melihat background dari Pak Pendeta, memang Bapak ada background dari Bapak seorang pendeta yang kemudian kita bisa pelajari. Tetapi kalau saya melihat diri saya ataupun mungkin ada warga jemaat sini yang mungkin backgroundnya adalah hal yang jauh dari itu ya. Mungkin bapaknya Muslim, bapak saya sendiri juga Muslim. Tetapi moderat gitu. Anaknya monggo terserah mau ke gereja atau mau ke masjid. Jadi waktu itu saya waktu SD sampai SMP ya saya pergi ke masjid. Tetapi ibu saya sangat kuat waktu itu masih tahu kalau udah ke gereja kamu nggak diselamatkan dan sebagainya. Akhirnya saya ke gereja. Jadi melalui doktrin itu. Nah, ada background yang seperti itu, Pak. So panggilan adalah sebuah hal yang awalnya spontaneous, jadi spontan saja gitu, bahwa lalu kemudian mereka menemukan sesuatu yang mereka anggap nyaman dan mereka bisa ikut melayani. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Di Bandung di gereja Pak? Di GKI Maulana Yusuf. Oke. Saya kira GKJ itu saya sering ke sana GKJ Jalan Merdeka. Iya, iya. Ya, jadi yang saya tulis itu kan sebenarnya merumuskan salah satu apa yang pernah Mas Pak Aris alami ya. Jadi kalau dirumuskan itu kan kecemplung. Tapi kecemplung itu kan sebenarnya kalau ditelaah itu ada sesuatu yang sebenarnya menuntun. Nah itu rumusannya itu kira-kira ada unsur seperti itu. Jadi tetap orang itu mesti ada sesuatu yang kok gelap kecemplung terus. Nah pasti pasti ada sesuatu yang menyebabkan. Nah itu kalau dirumuskan itu bisa jadi entah itu panggilan ini si kecemplung aku misalkan kan rela meninggalkan sesuatu yang bisa sebenarnya terjadi kesenangannya, tapi kemudian sudah terikat dengan pelayanan. Nah, itu berarti kan ada bagian dari itu yang mengikat. Jadi itu salah satu salah satu bukti atau tanda bahwa panggilan-panggilan itu memang ada dalam kehidupan kita. Bapak saya sendiri itu kan juga dari Boden. Itu lucu dulu malah. Jadi Krisnya lucu. Bapak saya itu waktu bekerja di Pati Jawa Tengah. Itu kalau pulang dari kerja itu mendengar orang main biola itu. Setiap pulang dengar. Akhirnya kok tertarik lalu masuk ke rumah itu ngobrol lagu apa itu. Cita-cita ternyata lagu gereja dan seterusnya akhirnya jadi Kristen gitu. Dan bapak saya kemudian suka main biola dan saya pinter memegang biola. Jadi momentum kairos untuk bisa kecemplung itu memang bisa tiba-tiba, tetapi itu pasti tidak begitu saja. Ada sesuatu yang menuntun. Nah, jadi itu sesuatu yang wajar terjadi. Jadi tentu tidak mengenali, tetapi sebenarnya kalau dirumuskan itu adalah ada unsur ini yang terjadi. Okay. Dan terus sampai sekarang ya. Matur nuwun. Ada yang lain? Oh, monggo. Pakai bahasa Wonosobo boleh? Saya masih paham. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Marjono dan Bapak Ibu sekalian. Saya juga dulu dari Muslim ya. Ini sedikit cerita. Jadi itu juga dalam hatiku itu bukan karena paksaan atau apa, itu
dari rasanya panggilan sendiri, panggilan dari Tuhan bahwa saya ingin mengikut Tuhan Yesus. Itu saya rasakan waktu itu saya masih SMP. Dulu saya ikut-ikut ke teman saya untuk ikut-ikut ke gereja. Gimana sih kalau di dalam gereja ini pasti ada rasa takut, rasa malu, rasa was-was. Bagaimana kalau aku bukan orang Kristen? Tapi ya itu karena panggilan itu kita ikut dan lama-lama kita mengerti. Nah, setelah saya itu mau menikah, saya pikir saya ingin jadi orang Kristen, jadi saya cari jodoh harus orang Kristen gitu. Nah, jadi setelah saya menikah tahun 89 langsung masuk ke Keraksan ini dan langsung ke gereja GKJW ini, Bapak Ibu. Nah, itu kita belajar dari sini, saya mengerti firman Tuhan. Tapi itu Pak, ada rasa takut, rasa malu. Malunya apa? Karena kadang-kadang kan orang itu tidak tahu bahwa kita itu baru masuk Kristen. Jadi kadang-kadang coba Bu Sarah buka pasal ini, ayat ini, suruh baca kegandakan. Saya itu sakit deret. Akhirnya saya kadang-kadang untuk pergi ke gereja itu takut aku nanti saya suruh baca, aku belum bisa mencari, malu aku. Nah itu dalam hatinya masih ada was-wasnya kayak gitu. Tapi puji Tuhan dengan panggilan Tuhan, saya dibimbing oleh saudara teman yang di GKJW ini. Jadi sampai sekarang saya masih tetap setia di GKJW ini. Nah ini Pak, saya kayak ini saya ada ditunjuk, dipilih sebagai diaken. Itu juga ada rasa takut. Sebenarnya saya ingin, saya mau untuk itu, tapi rasa takut. Bagaimana? Apakah saya nanti bisa menjalankan tugas ini? Karena saya kadang-kadang karena saya bisnis, kadang-kadang kita sudah mau berangkat ke bagian, kadang-kadang ada langganan makan, harus besar rapi yang bikin sambal. Akhirnya kita bisa terlambat. Nah itu Bapak, jadi gimana caranya untuk kita itu yakin kita itu untuk ikut berpelayanan. Terima kasih. Mungkin yang lain nanti supaya sekalian itu meresponnya. Ada? Nanti. Jangan bisik-bisik, pakai mic aja. Monggo, Indri. Belok. Gusti. Gusti bilang. Oh, dijem. Belum ada kayaknya. Belum ada. Ya. Intinya kan khawatir tidak bisa melakukan tugas dengan baik gitu kan. Sejauh saya mengerti, yang sangat membahayakan itu justru kalau tidak pernah punya kekhawatiran. Terus aku pasti bisa melakukan semuanya. Oh itu medeni itu. Ketakutan dalam proses seperti ini mesti disyukuri menurut saya. Karena ketakutan dalam proses seperti ini itu menjadi tanda bahwa di balik hati yang terdalam itu ada keinginan besar untuk melayani. Itu yang saya kira penting untuk kita catat. Seperti saya misalkan, saya sudah emeritus, tapi setiap kali saya mau berkhotbah itu pasti deg-degan. Pasti ada rasa genah pokok itu selalu ada, dan itu menurut saya perlu dipelihara, penting sekali, sebab itu menjadi tanda betapa kita itu menghayati bahwa panggilan menjadi diaken, menjadi penatua itu memang ya nggak main-main. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tugas
tugas atau pelayanan sebagai penatu atau diaken itu kan berlangsung selama 3 tahun ya, belum berubah tadi Pak Bu, masih pakai ya perata yang hitam kan, masih 3 tahun. Artinya kita berpikir realistis saja, apa iya setiap ada kegiatan pasti buat sambal. Jadi tidak usah berpikir yang terlalu, jadi apa iya setiap ada kegiatan pas harus melayani ini. Ada momen-momen tertentu di mana orang memang tidak bisa, yaitu wajar saja. Sama saya beberapa tahun lalu melayani di Tunjung. Sekarang itu saya sudah bilang melayani waktu itu bangunan wanita atau apa gitu. Saya bilang, ayo dilayani bareng-bareng sama Bu Pendeta ini. Saya rayu Bu Pendeta. Yaudah Pak, wes. Akhirnya kami siap melayani bersama-sama. 10 menit sebelum ibadah dimulai, Bu Pendeta telepon, waduh Pak, maaf nggak bisa, suami saya harus didampingi. Ya sudah, nggak apa-apa, biasa saja gitu, biasa saja. Jadi yang penting itu sejauh pikiran kita, hati kita, niat kita tidak meremehkan pelayanan, oke, nggak masalah. Jadi yang penting itu bagi saya itu. Jadi ketakutan seperti itu ya baik, tetapi tidak perlu lalu mendominasi gitu. Sebab tidak mungkin kita jadi orang yang sempurna, tidak mungkin. Jadi sejauh kita kerinduan itu kuat, ya itulah yang dipupuk. Bahwa ada ketidaksempurnaan, ya kita jalani saja. Lalu yang ketiga, yang ini saya kira penting ya. Kita belajar untuk tidak membayangkan, kok orang nilai apa ya ke saya gitu. Karena pada umumnya, ya saya juga itu kan pengennya kan dinilai baik gitu ya. Wah, nggak opo. Nah, kita belajar untuk hati kita saja bagaimana. Orang lain nilai sudah nggak pusing dengan penilaian orang lain. Yang penting memelihara niat yang positif itu. Apakah kira-kira menjawab ya? Sama nih. Tidak apa-apa, jadi lupakan saja. Justru saya ngeri kalau saya nggak masalah. Nah, ketakutan itu tanda bahwa ini sesuatu yang nggak main-main. Saya ingat ketika saya di Talun, di Talun, itu menerima SMS dari seorang diaken. Dia waktu itu ke Semarang. Pak, saya minta maaf, saya tidak bisa, kan ada kurve ya, ada apa, kan kebaktiannya berapa kali, waktu 4 kali ya Bu. Saya mestinya terjadwal tugas jam 4, saya mohon maaf tidak bisa karena saya sedang di Semarang. Hanya satu yang pernah seperti itu, yang tidak datang sesuai dengan tugas berkali-kali itu banyak. Tapi yang punya kepekaan bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi tugas saya dan tidak bisa kemudian memberitahu, itu bagi saya sangat istimewa. Saya kira itu ditulis, saya tulis di buku saya. Ya, saya tulis di buku saya. Itu karena orang begitu kuat menghayati panggilan, sehingga yang orang lain menganggap itu sesederhana itu tidak. Lalu juga di Talun itu dulu zamannya ada paduan suara anak-anak. Itu ada seorang ibu itu yang datang itu lebih banyak, hanya membuatkan minum ke anak-anaknya. Jadi hanya itu aja, tapi itu dilakukan dengan penuh sukacita.
Jadi mungkin ada banyak yang alami seperti Bu Saragi, jadi jawaban saya seperti itu. Tidak setiap kita melayani lalu, wah ini saatnya saya menemani Bapak kemana-mana. 3 tahun mungkin yang alami seperti itu mungkin sekali atau 2 kali aja. Ya itu. Ada yang lain? Silakan. Sama. Oh, makan. Matur nuwun. Mungkin sejenis atau senada dengan yang disampaikan oleh Bu Purwaningsih atau Bu Saragi ini, Pak. Kadang-kadang kita yang sudah lama menjadi penatua atau diaken, ternyata pada suatu masa atau suatu saat merasa ada kejenuhan. Kemudian pada saat-saat ada pemilihan penatua dan diaken seperti ini, termasuk saya juga merasa bahwa banyak persoalan dalam hidup dan kehidupan. Kemudian terlebih menjelang usia purna tugas, bahkan juga yang sudah purna tugas. Nah, dari golongan yang seperti ini mungkin panjenengan bisa memberikan motivasi lebih bagi kami yang merasa, aku wis tuwek, ojo dipilih maneh. Saya banyak masalah dalam keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang kadang terlontar bahwa untuk masa-masa pemilihan penatua dan diaken ini rasanya belum patut untuk dipilih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Pak Wawan. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter. Dia dokter spesialis. Waktu itu saya sempat ngobrol gitu. Kok tiba-tiba itu dia bilang gini loh, maaf ada dokter kan di sini? Dokter? Adanya pasien ya? Dokter? Ya, ada dokter. Dan ini ada kekerasan dokter. Dia tiba-tiba itu dia bilang gini, Pak, saya itu bersyukur selama ini itu saya selalu terlibat di gereja, entah sebagai penatua atau sebagai apa gitu. Loh, maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Maksudnya begini loh, teman-teman saya itu banyak yang menjalani profesinya itu tanpa hati. Jadi semata-mata menjalani profesi itu demi karir, demi materi. Saya jawab, masa sih dokter secara itu kan sudah selalu tercukupi. Loh, siapa bilang enggak? Bahkan ada temannya tadi bilang, dokter yang sudah senior itu ketika sakit di rumah sakit itu yang dipikir bukan apa dia sembuh, tapi dia itu kehilangan kesempatan praktek sekian hari. Masa sih Pak? Iya Pak. Lah terus, ya saya bersyukur bisa terlibat dalam gereja. Dia itu seorang dokter, tapi kalau ada 2 hari yang dia liburkan praktek, hari PHMJ dan hari Patuwen, itu dokter spesialis. Dia mengatakan saya bersyukur itu sehingga bisa lebih nyaman gitu, nyaman. Itu satu. Lalu yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada orang yang bekerja entah sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai apa,
tetapi tidak punya aktivitas di luar itu, entah di kampung, di gereja, di masjid atau apa, pada saat pensiun itu berapa bulan kemudian banyak yang stroke. Ya, banyak yang sangat turun. Tapi mereka yang sejak bekerja itu selalu punya aktivitas yang lain, seperti misalkan Bapak Ibu sebagai wakil ketua biarkan atau di kampus UGR itu relatif aman. Pensiun tidak lalu kehilangan kekosongan, tetapi masih punya banyak aktivitas, dan itu sangat menolong. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, memang betul semakin tua itu semakin lemah, semakin terbatas. Tetapi warga jemaat itu kan juga tahu, warga jemaat kan bisa membaca loh. Dalam proses pemilihan itu warga jemaat kan juga tidak asal centang-centang, tapi kan bisa membaca. Bapak ini sudah sepuh, tapi masih sangat kita perlukan. Dan suara warga jemaat itu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena suara warga jemaat itu juga bagian dari suara gereja. Oleh karena itu bagi yang masuk usia mulai sepuh, menurut saya justru momen-momen ketika pikiran kita masih jernih, kesehatan kita masih cukup mampu, kenapa tidak? Karena itu momen yang saya kira sangat penting, sangat berharga. Sekaligus juga bisa menjadi contoh bagi yang masih muda bahwa kesegaran hidup, ketenangan hidup itu bisa terjaga ketika kita membiarkan diri kita itu terus bisa melayani, terus berguna bagi orang lain. Jadi warga jemaat bisa membaca itu. Kan warga tidak mungkin milih yang sudah sangat sepuh kemudian sudah lemah fisiknya, tidak bisa melakukan aktivitas jasmani, kan dia pasti bisa membaca. Oleh karena itu momen itu saya kira perlu disambut dengan baik. Saya sendiri kan sudah milih itu, tetapi kebetulan saya suka menulis, jadi saya terus memacu diri, tidak pernah berhenti untuk beraktivitas, dan itu nyaman. Orang cerita kalau emeritus pensiun itu terus kok gak sore-sore ya gitu, katanya gitu. Kok gak sore-sore? Saya belum mengalami seperti itu. Jadi belum mengalami masa seperti itu. Jadi bagi yang sudah mendekati 60 atau antara 60 sampai 70, sejauh itu masih fisik masih diberkati, pikiran masih bisa jalan dengan baik, sambut saja yang diharapkan oleh jemaat. Itu saya kira. Yeah. Oke, terima kasih. Saya pribadi juga kalau disuruh melayani takut, karena bagi saya itu kalau disuruh melayani, tanggung jawab besar. Karena ketika saya melayani, apakah yang saya ucapkan itu saya juga tidak melakukan, saya juga bisa melakukan itu. Itu yang saya takutkan, karena apa yang saya ucapkan itu tidak bisa saya lakukan. Bagi saya, kalau sudah dipilih, ya tetap itu. Dan kalau mau mundur, takut juga kalau mau mundur, karena saya pertama kali merantau cuma di Sangoni itu, Alkitab sama Kidung Mazmur itu. Nih, kalau pindah jangan pulang, itu aja. Cuma kalau pindah jangan pulang. Dan sampai sekarang itu yang masih ada di pikiran saya.
Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Takut ya memang. Saya dulu waktu sebelum jadi pendeta juga takut jadi pendeta. Saya dulu waktu masih jadi guru itu tekad saya nggak mau pakai toga. Terus saya juga sama tidak bisa bicara di depan banyak orang. Tapi itu akhirnya waktu yang akan membentuk kita. Waktu jatuh bangun itu yang akan membentuk kita. Nah, kita menilai diri kita itu kan terbatas. Sementara ada banyak hal yang belum kita kenal dari diri kita sendiri. Jadi waktu saya sendiri ketika saya lulus teologi, itu ada sekelompok panitia pemilihan. Kalau di GKJ itu kan pendeta kan dipilih ya, jemaat yang milih. Jadi jemaat misalkan Keraksan tidak punya pendeta, itu untuk panitia mencari pendeta. Lah ada jemaat yang tidak namanya gereja tidak punya pendeta, itu datang ke bapak saya. Intinya tahu saya baru lulus teologi, bilang bapak saya, Pak, terus bagaimana kalau putra bapak jadi pendeta di tempat kami? Bapak saya bilang apa? Oh, bocah itu sopo, anak itu bisa apa gitu? Karena tahu bahwa saya tidak bisa banyak bicara. Tapi toh akhirnya waktu yang membentuk. Kanan kiri kita, tugas kita, tantangan kita, pergumulan kita, itu yang mengolah diri kita sehingga potensi yang tersimpan itu bisa muncul. Bu Bambang Ruseno, pernah dengar Pak Bambang Ruseno itu fase mode. Bu Bambang Ruseno itu mengikuti Pak Bambang Ruseno ketika Pak Bambang Ruseno itu sebenarnya diminta mengajar di Hong Kong. Ketika mengajar di Hong Kong, Pak Bambang yang mengajar, Bu Bambangnya itu sering mendampingi para wanita yang bekerja di sana. Ketika ngobrol, Bu Bambang itu terkejut bahwa ada beberapa perempuan yang ketika di desanya itu belas nggak direken, belas nggak dianggap nggak bisa apa-apa. Tapi di sana itu bukan main kemampuannya merekrut, mengajak, mendorong teman-temannya untuk bisa bersekutu. Jadi ketika di jemaatnya itu belas gak kira iso saya. Tapi ternyata di sana menjadi aktivis yang luar biasa. Jadi keadaan, lingkungan, kita ketemu siapa, itu akan sangat mempengaruhi. Potensi yang simpan terus terasah. Nah itu saya kira yang dialami Pak Denny dan juga banyak di antara kita mengalami seperti itu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Iya, Bu, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Nama saya Sutila. Saya baru berapa bulan di GKJ di Keraksan ini, Pak. Pada waktu itu saya ada di Krucil, yaitu Papantan dari sini, yang jauhnya mungkin 40 km dari sini sampai ke Krucil. Nah, pada hari ini saya ingin juga menyampaikan sesuatu yang saya ini tadi terkejut kemarin karena ada petugas dari gereja ini menyampaikan undangan, yaitu undangan untuk datang ke gereja ini untuk tadi wawancara kepada Bapak Pendeta. Nah, saya ini
masih ragu, dan saya tanya kepada lansia, pada ibu-ibu yang sebaya saya, yaitu yang di Yuswo, ada di sana, Sigabusa sana enggak? Ya, ada Bu Esther, ada Bu siapa lagi itu, saya tanya, Bu, sampai ada undangan ke gereja gini? Oh enggak ada gitu. Akhirnya ya saya sendiri mungkin datang ke sini. Ini tadi saya nyampe di sini, saya tanya, loh apa betul saya ini dapat undangan seperti ini? Katanya Mbak Ella, oh iya Bu, iya Bu, betul gitu. Nah, dengan ini saya ini Pak, saya sudah tua. Tadi Pak Awan sekarang mengatakan bahwa saya sudah umur 71. Nah, dengan ini saya tuh tidak punya pengalaman banyak, dan juga di dalam mendalami kitab suci Injil dari saya pensiun itu baru saya bisa membaca sampai sekarang ini, tetapi belum sangat hafal dan paham sekali, bukan hafal. Kitab suci tidak boleh dihafal, tapi harus dimengerti. Nah, dengan ini Pak, saya ini di dalam pikiran saya ini ya takut, ya gimana gitu ya. Kok dipilih katanya Pak Awan tadi. Kok saya dipilih, kemampuan saya ini tidak banyak, dan lagi saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa Pak. Keterampilan pun di dalam gereja ini pun saya juga tidak ada. Untuk itu kenapa ya mungkin Tuhan atau gimana untuk saya dipilih sebagai sementara, semoga tidak seterusnya. Sudah pada waktu itu Pak Arto mengirimkan WA di HP, tapi karena penglihatan saya sudah saya besarkan di HP itu kok. Maksud saya dipilih hanya satu kok diundang di sini gitu loh Pak. Jadi saya ini ya khawatir kemampuan saya menjadi tadi harapan saya yang kedua jangan dipilih. Itu Pak. Inilah ya Pak pertanyaan saya dan isi hati saya pada hari ini. Terima kasih. Nanti sampai emeritus. Ya, artinya dari yang disampaikan sebenarnya beliau siap gitu kan, siap tetapi tidak selamanya kan gitu. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi yang paling penting itu adalah ikut serta merawat jemaat, merawat persekutuan sesuai dengan yang diharapkan warga dan juga pemilik gereja. Itu saja, itu saja. Keterampilan macam-macam itu bisa dilatih, tapi yang paling penting bahwa aku 71 wis tak nresnani gereja luweh ketimbang hari-hari sebelumnya. Terus kapan meneh itu supaya kita lakukan dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita. Itu saja, tidak usah takut. Kalau takut yang sederhana itu tidak apa-apa, biasa aja. Jadi nanti pada saatnya akan emeritus pakai diakonat atau apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau nggak ada, tapi kalau masih ada, kalau masih ada, mungkin sedikit gabungan antara apa yang disampaikan Pak Wawan awal, lalu kemudian Bu Sutilah, dan mungkin pertanyaan warga jemaat lain juga terkait dengan bagaimana kita bisa memelihara konsistensi, karena kan kalau Pak Wawan sampaikan tadi ada kejenuhan ya. Pelayanan 3 tahun itu pasti ada kejenuhan gitu, karena kita melakukan rutinitas gitu. Rutinitas ini ada yang membuat jenuh. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan konsistensi pelayanan agar tidak menjadi turun endurance-nya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan Bu Sutila tadi mungkin juga dirasakan warga jemaat dan saya juga gitu, bahwa
kadang ada perasaan tidak layak untuk dipilih karena ada kondisi di mana syarat dari kelompok harus ada 4 misalnya, sehingga tiba-tiba ya udah ini nggak ada orangnya, siapa yang bisa akhirnya seperti itu. Nah mungkin ada kondisi yang seperti itu dan akhirnya dalam pelayanan kita melayani tapi perasaan nggak layak gitu Pak. Mungkin ada jemaat yang lebih hebat, lebih pintar dan itu yang membuat kita kadang-kadang takut ketika kita melayani. Aku nggak layak nih, kenapa aku lalu kemudian aku harus bicara di depan mereka yang lebih layak sebetulnya. Nah ini mungkin dialami oleh warga jemaat sehingga mereka kadang-kadang lebih cenderung menulis surat untuk tidak ikut menjadi penatua atau diangkat karena ada kondisi yang begitu Pak. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu tahu nama Demas di Alkitab? Demas. Ada yang ingat Demas? Demas itu temannya Paulus yang memberitakan Injil. Kurang apa? Tahu susahnya, juga tahu sukacitanya. Tapi apa yang terjadi pada Demas? Paulus menangis. Menangis karena Demas telah mencintai dunia. Jadi Demas itu ikut beritakan Injil, tapi kemudian dia meninggalkan karena lebih mencintai dunia. Demas itu artinya dia punya sesuatu kan? Punya sesuatu sehingga bisa melayani, bisa memberitakan Injil, bisa ini. Tapi itu akhirnya juga saat itu. Nah sebaliknya juga begitu. Sebaliknya saya kenal banyak orang yang ketika awal nggak tahu apa-apa. Jadi penatua, jadi kan nggak ngerti apa-apa. Tapi modalnya, aku nanya Gus, terus nanya pesawat, senang terus cerita, oh ini. Jadi sehingga bagi saya tidak layak itu semua orang, nggak ada yang layak sebenarnya. Pendeta apa ya pun nggak layak. Tapi kita kan dilayakkan dengan segala keterbatasan kita itu dipakai. Sebab kalau nggak dipakai lalu siapa yang ngurusi gereja? Siapa kan nggak ada. Jadi dalam ketidaksempurnaan inilah kita melayani supaya sedikit demi sedikit menjadi sempurna pada saatnya. Apakah jadi sempurna benar nggak tahu, tapi proses itu yang kita jalani. Ya itu saya kira penting. Nah, kalau sudah tidak ada, saya ingin menyampaikan satu hal sederhana yang tadi sebenarnya ingin jawab, memelihara konsistensi itu. Tapi apakah masih ada sebelum saya? Kalau masih ada mampu, kalau sudah tidak ada? Baik. Nah, Bapak Ibu, saya kan sudah 2,5 tahun ini emeritus, pensiun. Saya punya banyak waktu untuk duduk, berdiam diri, kemudian melihat pelayanan di berbagai jemaat. Juga diri saya itu seperti film gitu ya. Di sini kekurangan, di sini ketidaksempurnaan, di sini buruk macam-macam. Saya melihat itu dan belum selesai, masih terlalu panjang. Terus saya juga mengingat, oh di sini saya ketemu dengan penatua ini, diaken ini, ada yang hampir berapa ya? 7-8 daur itu terus menerus jadi penatua, jadi diaken, tapi kok ya begitu ya. Lalu saya juga melihat diri saya sendiri, saya mencoba menilai diri saya sendiri dengan standar nilai 1-10 gitu. Ketulusan saya bagaimana, saya teliti, 4-5 misalnya. Kesungguhan saya teliti, ya 5.
nyaris tidak ada yang di atas 50. Nah dari situ kemudian saya belajar mengolah hasil renungan itu, kemudian saya baca-baca, lalu saya menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu. Entah berguna entah saya tidak tahu, tapi saya hanya ingin membagikan. Kenapa orang bisa jenuh? Kenapa orang bisa tidak bertumbuh kan gitu? Kenapa orang bisa jenuh? Kenapa orang bisa tidak bertumbuh? Artinya cara hidup kekristenan kita sejak 40 tahun yang lalu sampai hari ini ya sama, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, saya itu kalau di teman-teman pendeta itu ada satu istilah yang saya coba bilang gayemi, ya Bu Lanika tahu gayemi, Bapak itu tahu ya gayemi, yang dari luar Jawa tahu gayemi ya? Nggak tahu ya. Gayemi itu memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bisa ya, tetapi maknanya berbeda. Gayemi kalau bahasa Indonesianya itu kan memanah biak, tapi bukan itu ya, tapi gini. Gayemi itu satu proses penghayatan yang menyebabkan kita itu mampu menemukan sarinya. Nah, saya berbagi pengalaman walaupun itu belum selesai ya. Saya belum selesai, saya masih jauh. Bapak Ibu punya nggak satu ayat kesukaan gitu? Punya nggak? Ayat kesukaan, ayat kitab suci, ayat kesukaan. Ada nggak? Ada? Punya ayat kesukaan apa? Yang bukan aku yang memberi kau. Oke. Bukan aku, bukan. Oke. Ada yang lain punya? Bukan aku. Bapak? Ya, ayat 3:16. Oh nggih, berarti tadi saya baca. Nggih. Baik. Ayat kesukaan itu apa? Itu sangat tergantung. Nah, saya itu menyukai satu ayat, yaitu tadi saya memang pakai bahasa Jawa. Sang Yehuwaku pangenku. Tuhan itu adalah gembalaku. Nah, kalimat Tuhan itu adalah gembalaku itu tidak cukup kita hafal, kita kenal, tapi dikupas dalam hidup sehari-hari terus menerus. Setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, kalimat itu yang mesti kita pakai. Tuhan itu adalah gembalaku. Kalimat itu, ayat itu kita pakai dalam setiap kesempatan yang mendorong kita atau yang membawa kita itu kan membutuhkan. Misalkan satu contoh, saya sedang dalam krisis gitu. Ketika krisis itu kan terus dipikir ya apa caranya. Nah, ketika dalam krisis itu maka secepatnya saya mesti membekali diri. Tuhan itu adalah gembalaku. Artinya apapun yang saya pikirkan, saya gumuli, rancangan-rancangan, putusan harus dihubungkan dengan kalimat ini. Nah, ketika itu terus terjalin dengan pergumulan, maka ayat itu bukan hanya di kepala, ayat itu menjadi bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara saya hanya ingin menyarankan, ini bukan untuk salah pemilihan ketua diaken, bukan, tapi untuk kita. Betapa kita itu setiap hari mungkin membaca renungan atau apa, tapi begitu baca kan lupa kan?
Ya, baca kan lupa. Maka harus ada satu, kalau saya satu ayat itu yang terus menerus, supaya ayat itu menjadi urat nadi kehidupan kita. Sebab kalau tidak, maka kita membaca apapun tetapi itu mengalir begitu saja. Kita teks-teks renungan itu ada di permukaan, kita butuh ayat yang nancap gitu. Nah, untuk nancap itu mesti dipakai berkali-kali, direnungkan berkali-kali. Lebih-lebih saran saya ketika menjelang tidur itu, Tuhan Sang Yewaku pangenku, itu punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu akan diproses dalam tubuh kita. Ada mekanisme syaraf-syaraf neuron yang bekerja supaya seluruh bagian tubuh itu dipengaruhi oleh itu. Maka di Alkitab kan dikatakan bahwa Tuhan itu memberi berkatnya ketika orang sedang tidur. Mazmur berapa itu? 127 atau 128 ketika sedang tidur. Jadi saya hanya menyarankan bahwa itu tolong ambil satu ayat tertentu dan itu terus digumuli dalam setiap peristiwa kehidupan, dan itu akan menjadi urat nadi dan itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Karena di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini orang kalau nggak punya sesuatu yang berakar itu hancur. Dan mohon maaf, banyak juga warga gereja yang sebenarnya khotbah renungan itu di permukaan. Kita misalkan datang ibadah rumah tangga, begitu keluar dari tuan rumah yang punya rumah, kita sudah ingat apa yang tadi direnungkan. Kan sering begitu kan? Yang kita ingat kan rawon atau sotonya gitu. Tapi isinya tadi apa? Saya sering bertanya, tadi apa? Selari. Apalagi yang sudah seminggu lalu. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi sementara kita tidak membekali diri dengan proses internalisasi ayat itu tidak punya akar. Nah, makanya itu penting sekali. Kalau tidak, kita mudah sekali terombang-ambing oleh keadaan. Saya kebetulan sudah selesai nonton drakor yang sekarang banyak tonton. Bapak Ibu tahu dolanan cumi-cumi, Squid. Gimana yang nonton? Squid Game. Squid Game itu inti ceritanya itu begini. Orang yang miskin sekali dengan orang yang kaya sekali itu nasibnya sama. Jadi sang tokoh itu kan punya hutang ratusan juta won. Rupiah berapa? Itu kan miskin sekali. Punya hutang ratusan juta won. Tapi kemudian bertarung macam-macam, akhirnya dia punya kekayaan ratusan miliar won. Ketika melarat sekali dengan ketika kaya sekali, sama yang dirasakan. Bingung, bosan, tidak tenang, sama. Karena apa? Karena tidak punya tancapan, susah menancap dalam pikiran, dalam hidupnya. Squid Game, filmnya sih mengerikan, tapi ya itu ceritanya itu saya menangkap seperti itu. Jadi itu ibu bapak, maka itu Juru Masuk mengatakan yang bisa berbahagia itu yang kesukaannya merenung-renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita lihat satu ayat lalu terus satu kalimat Sang Yehu Pangen itu bisa bertahun-tahun Bapak Ibu belum selesai. Bertahun-tahun belum selesai kita hayati. Nah, tolong nanti kalau mau ya satu ayat tertentu kemudian itu terus supaya kita menancapkan sesuatu dalam hidup kita. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo tentang ini. Kalau ada pertanyaan tentang hal ini.
ini beda dengan istilah Bapak Ibu pernah mendengar Lectio Divina ya, pernah mendengar istilah itu dalam Bibel bukan itu. Jadi tapi ini lebih ke upaya memasukkan sebuah dan nilai hidup itu ke dalam kehidupan kita yang sangat dalam dan sangat berguna. Pak Pendeta, mungkin proses mencari ayat itu Pak Pendeta, karena gini, ada banyak ayat yang bagus-bagus, lalu kemudian kadang kita nyamain dengan apa keadaan kita. Kadang ya mungkin tiap hari kita berganti ayat, oh ini cocok. Nah, proses menemukan ayat yang seperti Pak Pendeta sampaikan tadi dan bisa kita menjadi dasar dan itu bisa dipakai untuk menjadi dasar kehidupan kita, bagaimana Pak Pendeta untuk menemukan? Karena kan ya itu tadi, kadang seolah-olah kita pas begitu buka, oh ini bisa nih, ini cuman ada hal yang betul-betul bahwa ayat ini tuh inilah dasar hidup saya, visi saya, dan proses menemukan ayatnya mungkin bisa disampaikan Pak Pendeta. Jadi tidak bisa dicari, saya kira tidak bisa. Orang mencari boleh, tetapi saya tidak tahu. Tapi yang namanya jatuh cinta itu nggak bisa diatur, nggak bisa. Jadi ada banyak kalimat yang jauh lebih baik daripada Sang Yewaku Pangeran, Sang Yewaku Pangeranku. Ada banyak lebih baik. Tapi saya jatuh cintanya kok. Bukan berarti yang lain tidak, tapi yang itu yang selalu melekat gitu. Maka itu lalu saya jadikan sebagai titik pijak terus. Nah itu bukan mencari, kalau mencari susah. Oh ini lebih baik. Tapi dalam perjalanan kehidupan, ketika kita baca renungan, kita baca Alkitab, ketika bergaul atau ketika ada orang cerita, ini kok ayat bagus, lalu saya baca lagi, lalu jatuh cinta. Nah ketika jatuh cinta maka itu digumuli terus, dan itu tahunan, setahun 2 tahun nggak cukup kan begitu. Betul. Jadi proses bukan mencari-cari tapi menemukan sesuatu. Maka itu ketika saya melayani sebelum emeritus itu ada satu bagian patuen itu yang tidak pakai renungan, tidak ada renungan. Yang kata pakai itu istilah saya itu gayemi. Jadi membaca satu ayat pendek itu, maka terus setiap warga itu diminta membaca berulang-ulang lalu mencari satu kata yang penting, lalu dihubungkan kata itu dengan pengalaman hidupnya. Dari situ kita bisa mendapatkan betapa satu ayat ini kemudian itu menjadi kaya sekali. Misalkan Mazmur pasal 1 ya, itu ada seorang yang mengambil kata pohon. Pohon, kalau kita mendengar pohon kan biasa saja. Tapi ketika ada seorang ibu, Pak, saya mengambil kata pohon, kenapa? Ceritanya itu menggetarkan. Pohon, kenapa saya pohon? Saya tahu pohon. Ibu saya itu menanam sebuah pohon. Dan dari situlah hidup kami sekeluarga dicukupi oleh pohon. Bagi orang lain pohon itu tidak ada artinya apa. Pohon ya pohon biasa, tapi ketika dalam waktu khusus, dalam penghayatan yang khusus, kemudian diajak merenungkan kalimat dalam Alkitab, kata itu diambil itu, saya bukan baik, terenyuh pohon. Karena pohon ini keluarga kamu dihidupi. Ada lagi yang namanya tahan uji di Mazmur, tahan uji. Tahan uji apa ya? Tapi ternyata ada yang milih itu lalu cerita. Waduh Pak, bagaimana lagi saya orang Sidoarjo bekerja di Malang. Ketika mau berangkat,
istrinya sakit, anaknya panas, dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja itu risiko pekerjaan bisa kehilangan. Bagaimana nanti gitu? Istri sakit, anak panas, ya udah kami tinggal guys dengan apa namanya hati yang sederhana. Sehingga kata yang sederhana di Alkitab, di ayat yang ketika kita baca tanpa proses tertentu itu berlalu begitu saja, tapi ketika ada momentum diajak membaca kata per kata, menjadi kaya sekali. Jadi satu ayat yang kalau dibuat renungan itu mungkin cuma satu sisi saja, tapi ketika diajak menggayemi itu, kita mendapatkan begitu banyak. Nah itu proses seperti itu yang penting ketika membaca Alkitab. Nah mudah-mudahan kita bisa menemukan hal seperti itu, sehingga nancep, bukan di permukaan yang gampang diombang-ambingkan oleh angin. Iya itu, iya. Tidak ada? Sepertinya tidak ada Pak. Kalau ada kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sumadiono. Kita aplaus dulu untuk Pak Pendeta. Luar biasa. Nyari yang kayak gini nih yang repot ini. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta dan Ibu yang mendampingi. Itu Ibu Pendeta di belakang. Ya, tadi sudah disebut-sebut gayemi gitu ya, sudah tahu toh tentang gayemi, dan mungkin kita bisa minta izin ke Pak Pendeta. Itu kan ada bukunya nih Pak. Iya. Mungkin masih ada di terbitan. Oh, gitu. Oke. Menurut info dari Bu Pendeta Lantika, kayaknya sudah habis itu di toko-toko, cetakannya sudah habis kayaknya. Dan kalau boleh, kami mohon izin Pak untuk mengcopy buku itu, kira-kira diperbolehkan nggak? Masih satu Mbak, punya saya, bukan punya saya. Oh begitu. Bukan saya lagi. Oh begitu, oke. Bapak Ibu, ini ada 2 buku. Sebentar. Ini karena Bu Pendeta Lantika ya senengannya gayemi seperti ini ya, jadinya punya banyak literatur. Oke, ini ada 2 buku ya. Yang satu gayemi, nah seperti ini. Ini ada fotonya Pak Pendeta, masih ada kayaknya lain. Iya, ini ya memang IPTH Pak ya. Iya, dari Institut Pendidikan Teologi Balewiyoto Malang tahun 2013. Monggo Bapak Ibu kalau yang ingin gayemi firman Tuhan, ini ada bukunya, nanti kita bisa fotokopi begitu karena di terbitan kayaknya sudah habis. Kemudian buku yang kedua ini yang agak baru ini tahun 2019, Mingkem Mosik. Mingkem ya, tutup mulut gitu. Gitar seperti ini tahun 2019 dengan hajat dari Majelis Agung GKJW. Monggo Bapak Ibu yang mau mendalami tentang panggilan dari keempat panggilan yang ada di layar, silakan nanti kita bisa fasilitasi untuk menggandakan, kita fotokopi aja karena di cetakan sudah habis kayaknya. Kita beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa di proses tahap pertama ini kita saat ini sedang dalam tahap
pembinaan ya, artinya kita memberikan wawasan kepada Bapak Ibu Saudara. Kemudian 3 hari ke depan sampai dengan hari Rabu kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan, menggali lagi tentang panggilan yang sudah Bapak Ibu terima melalui warga jemaat, entah suaranya cuma 1 ataupun sekian puluh, itu sudah dipilih oleh warga. Sehingga memang hari ini yang diundang adalah seluruh warga yang sudah dipilih dari kelompok Efesus, Filipi, Galatia, dan Korintus. Jadi walaupun suaranya 1, ya tetap kita undang, karena ini memang pilihan dari warga, kita menghargai setiap pilihan dari warga. Nah, sekali lagi, sampai dengan hari Rabu kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk kembali merenungkan panggilan itu. Kita dipanggil untuk merawat gerejanya sekaligus untuk membangun. Kita diingatkan tadi oleh Pak Pendeta, ya ini memang ya kumpulannya orang yang tidak sempurna memang, dan disinilah kita ingin menjadi sempurna semua seperti Tuhan Yesus. Dan nanti ya kalau memang sudah ditimbang, Bapak Ibu Saudara semua mempertimbangkan segala sesuatunya, sebetulnya kami panitia sih berat rasanya untuk menaruh kotak pertimbangan khusus di depan sebetulnya. Tapi ya sesuai dengan Pranata, kita juga perlu mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu Saudara semua ataupun seluruh warga jemaat terhadap calon yang sudah terpilih, calon sementara maksud saya. Begitu. Sehingga nanti hari Kamis sampai dengan hari Minggu jam 9 setelah ibadah, kotak pertimbangan khusus kami tutup. Jadi mulai hari Kamis itu kotak pertimbangan khusus akan kami siapkan di gereja. Kapanpun, kalau mudah-mudahan tidak ada sih. Kalaupun untuk ada surat pertimbangan khusus, kami persilakan untuk memasukkan di kotak pertimbangan khusus yang disediakan panitia di gereja selama jam kerja, jam 8 sampai jam 1 siang gitu. Dan nanti kotak itu akan ditutup untuk pemasukannya sampai jam 9 pagi hari Minggu tanggal 24. Kemudian nanti jam 9 majelis jemaat akan mempertimbangkan, melakukan penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan khusus dari Bapak Ibu Saudara seluruh warga jemaat terhadap calon sementara gitu. Jadi sekali lagi kami sungguh memberikan kebebasan sepenuhnya. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan selama 3 hari ini. Kemudian hari Kamis jikalau memang ada, silakan untuk pertimbangan khususnya. Ini ada satu hal yang perlu kita sampaikan, dan nanti ada satu cindera mata gitu untuk Bapak Pendeta Emeritus Sumariono. Ya, Bapak dan Ibu yang terkasih, di grup yang dauran itu, jadi itu nanti akan kita sampaikan lagi Pak Ato ya. Linknya nanti mungkin berbeda lagi karena kan kemarin per kelompok ya. Kalau nanti mungkin sudah general gitu ya. Jadi jangan ada yang keluar grup dulu karena kita masih ada pilihan yang kedua. Pendeta Sumariono silahkan ke depan. Dokumentasi ini Pak Denny. Dokumentasinya langsung video. Oh gitu. Bapak. Ya nggak apa-apa. Udah. Oke. Go.
sebagai ungkapan terima kasih kami kesediaan Bapak untuk bisa muncul. Terima kasih. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, kami warga jemaat di KJW Jemaat Keraksan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya Pak Pendeta Sumardiono. Jarak yang ditempuh saya belum tahu karena dari mana? Malang. Oh iya. Begitu banyak apa namanya itu istilahnya pengorbanan ya, karena jarak yang ditempuh dengan kondisi kendaraan yang seperti itu. Jadi itu adalah satu pelayanan juga yang mungkin saya belum bisa mengikuti ataupun apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pendeta Sumardiono. Saya sendiri banyak terima kasih Pak Pendeta karena begitu banyak hal yang sudah disampaikan, meskipun waktunya hanya 1,5 jam, tapi kayaknya kok banyak. Mudah-mudahan ini juga buat Bapak dan Ibu sekalian menjadi masukan dan penguat ya, ketika nanti Senin sampai Rabu ini adalah bahan renungan yang seperti yang disampaikan Pak Ato tadi, yang mudah-mudahan Kamisnya nggak jadi nulis surat. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita berdoa karena makanan atau konsumsi sudah datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bagi kami adalah suatu hal yang berat ketika kami harus hadir di tempat ini, dan kemudian ketika kami harus ketika kami harus memilih bekerja di ladang sebagai pelayan warga jemaat. Kami merasa tidak layak. Ilmu kami belum mumpuni. Namun kami percaya Bapak, ketika kami masuk dalam ladang pelayanan, Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu memberkati kami, mengurapi kami hari demi hari, sehingga kami boleh menjalani proses itu semakin baik lagi. Ajar kami Bapa untuk mengerti panggilan-Mu, sehingga kami boleh tahu bahwa Engkaulah yang memilih kami. Bapa, dalam 3 hari ke depan kami masih ada waktu untuk mempertimbangkan apakah kami boleh ikut melayani ataukah kami menolak melayani. Semua adalah pilihan. Tapi kami percaya Bapak, dalam perenungan kami boleh menemukan jawaban yang itu semua adalah daripada. Terima kasih Bapak atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta Sumardiono. Jarak jauh yang ditempuhnya untuk memberikan berkat pengalaman beliau untuk kami adalah berkat yang tidak terkira. Dan biarlah itu juga menjadi penguatan bagi kami ketika kami harus datang hadir menjadi pelayan. Berkati keluarga Bapak Sumardiono, berkati setiap aktivitas pelayanannya, dan berkati semua keluarganya, keluarga besarnya, sertai Pak Pendeta Sumardiono dalam perjalanannya pulang nanti. Bapak, sebentar juga kami mau menikmati yang sudah disediakan oleh panitia konsumsi untuk jasmani kami. Kiranya juga itu menjadi penguatan untuk jasmani kami, sehingga kami boleh sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit dan COVID-19 yang masih saat ini menjadi pandemi. Bapak,
Biarlah makanan tersebut juga menjadi kekuatan jasmani. Selain itu juga kami berdoa untuk orang-orang yang sudah menyiapkannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kau sertai berkati mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa menikmati seperti apa yang kami nikmati hari ini. Kami percaya Engkau yang menyertai mereka. Jadikanlah kami saluran berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat berpelayanan. Sekali lagi tetap gunakan protokol kesehatan di dalam setiap kegiatan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.